topik yang juga saling terkait sekali. Yang kelima, seni kriya. Jadi ketika saya mulai menyebutkan istilah seni kriya dulu, ini banyak yang protes. Mbak Cimil, bukan seni kriya, tapi seni karya. Oh ya, karena yang biasa kita dengar itu seni karya. Tapi kalau teman-teman ingin cek kembali, sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni karya itu tidak ada. Yang ada itu seni kriya, ya. Seni kriya berarti seni atau karya seni yang dihasilkan melalui kriya atau produk tangan, gitu. Melalui gerakan-gerakan tangan atau yang dihasilkan oleh tangan, gitu. Seperti itu. Jadi sebutannya kita perbaiki dari sekarang. Sebutannya adalah seni kriya, bukan seni karya. Kalau seni karya berarti karya seni. Kalau karya seni ada. Seperti itu. Sip, kita mulai masuk. Nah, oke. Apa sih manfaat dari seni kriya itu sendiri? Jadi seni kriya sama seperti permainan-permainan sebelumnya tadi ya, yang kognitif kah, yang sains, atau permainan secara umum, anak secara umum, harapannya ini bisa merangkum semua aspek perkembangan. Yang seni kriya yang difokuskan itu untuk merefleksi perkembangan kognitif anak. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik karena ada gerakannya, ada gerakan tangan di sana untuk menghasilkan karya tersebut. Kemudian seni kriya ini juga menjadi alat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan. Ya, tertuangkan di sana apa yang terpikirkan oleh anak tertuang di sana. Kalau secara psikologi itu ahli-ahli psikologi tahu kalau anak yang menggambar sesuatu itu gambaran dari emosinya. Menggambar warna apa itu gambaran dari emosinya. Jadi sekarang kita tidak belajar sampai di sana, setidaknya kita tahu bahwa ternyata hasil seni kriya itu juga merupakan gambaran dari ekspresi atau perasaan anak, seperti itu. Kemudian seni kriya ini juga untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak karena ada komunikasi juga yang terjalin di sana, serta membangun kemampuan kerjasama kalau itu memang melibatkan teman-temannya ketika bermain, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, dari dua jenis hasil karya ini, satu itu berbasis proses. Ya, jadi kita akan belajar sekarang bagaimana membedakan antara berbasis proses dengan berbasis hasil. Yang kedua ini berbasis hasil. Hasilnya rapi sekali ya. Rapi sekali. Nah, kira-kira menurut teman-teman berbasis proses dan berbasis hasil ini perbedaannya ini letaknya di mana? Letaknya di mana nih kira-kira? Halo. Ya, silakan satu saja. Kalau berbasis proses, kemungkinan kita menilainya dari proses anak mulai membuat, mengetahui caranya, cara membuatnya itu sendiri. Kemudian kalau berbasis hasil, kita menilai dari hasil yang telah dibuat anak itu sendiri. Sip, terima kasih. Mantap sekali jawabannya, bahwa kalau berbasis proses itu yang dilihat prosesnya. Nilainya dari proses. Kalau berbasis hasil dilihat dari hasil akhirnya. Sip. Kira-kira beda satu lagi saya minta. Perbedaan dari berbasis proses dan berbasis hasil itu apa sih? Idenya, sip. Idenya apa? Bedanya iya dari idenya itu sendiri, Mbak. Ya, bedanya adalah kalau diproses kan anak menemukan sendiri ide kreativitasnya dalam melaksanakan atau mengerjakan, membuat sesuatunya. Oke. Kan? Kemudian kalau idenya dihasilkan dia cuma dari mungkin contoh dari gurunya saja, monoton. Sip, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina. Mantap sekali, jawabannya benar sekali. Selain yang pertama tadi disebutkan oleh teman kita, yang kedua adalah
bahwa kalau yang berbasis proses itu benar-benar ide kreativitas anak. Benar-benar emosi anak yang keluar. Yang keluar tuh apa yang ada di pikirannya, idenya sendiri, kreativitasnya sendiri, imajinasinya sendiri. Berbeda dengan berbasis hasil. Hasil biasanya ada contoh dari guru, anak meniru contoh tersebut tanpa mengeluarkan ide sendiri. Jadi ini idenya lebih banyak daripada berbasis proses. Kemudian beda yang paling nyata juga dari hasil karya berbasis proses dan berbasis hasil adalah kalau di berbasis proses kita tidak menyediakan langkah-langkah pembuatan ya. Anak-anak berkreasi sendiri, pokoknya saya menjadi apa yang saya inginkan gitu. Panduan awalnya saja tadi misalnya berkreasi menggunakan ini menjadi benda apa, itu saja ya. Tapi anak yang menemukan cara sendiri. Nah, sementara kalau tidak berbasis hasil itu ada langkah-langkahnya. Gunting awannya, tempelkan matanya, buat mulutnya, pasang pelanginya. Jadi begitu ya. Ada langkah yang harus di anak. Kemudian beda lainnya adalah kalau tadi contoh ya sama, berarti sama-sama contoh. Kalau di berbasis proses itu tidak ada benar atau salah karena itu orisinil ide dia gitu. Jadi nggak ada namanya, jangan sampai kita ketika kita meminta anak menghasilkan seni kriya, hasil karya, itu kita menyalahkan anak gitu. Karena yang namanya karya seni itu tidak ada yang salah. Karena itu sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia tuangkan. Berbeda kalau berbasis hasil itu ada yang salah. Karena apa? Karena ada panduan tadi, ada panduan sehingga bisa dibandingkan gitu kan. Artinya ada yang salah, ada yang benar. Artinya karena idenya tidak ide orisinil anak, tapi ide orisinil guru tadi seperti itu. Kemudian karena tadi berhasil menuangkan pikiran yang berbasis proses itu benar-benar merilekskan, mampu merefleksikan apa yang dia pikirkan. Kalau hasil kembali lagi tidak, tapi mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Kemudian karena idenya dibuat sendiri, otomatis hasil akhir dari karya seni yang berbasis proses itu tidak akan muncul di internet atau dimanapun karena baru dibuat saat itu dan dengan gaya sendiri gitu. Jadi benar-benar orisinil, dapat hak paten pun bisa gitu ibaratnya ya. Kalau berbasis hasil itu bisa kita sudah banyak referensi karena memang sudah ada contohnya, dikasih contoh diikutin ya, sudah ada contohnya. Nah itu sih yang membedakan antara hasil karya yang berbasis proses dan berbasis hasil. Intinya, berbasis proses lebih banyak memancing kemampuan ide anak dan lebih banyak menyediakan ruang anak untuk berpartisipasi atau mengeluarkan emosinya dibandingkan berbasis hasil. Nah, di saat pandemi ini, itu sangat diperlukan sekali seni kriya yang berbasis pada proses. Kenapa? Karena karya seni berbasis proses itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan emosi-emosinya yang saya bilang tadi. Sehingga ini membangun kepercayaan dirinya. Nah, pada masa-masa krisis kayak gini, masa pandemi ini di mana anak harus belajar di rumah, kadang bosan dan lain-lain, hal inilah yang sangat diperlukan anak. Sehingga dia mampu nanti mengekspresikan perasaannya, sehingga menjadi lebih tenang, meluapkan emosinya, sehingga menjadi lebih tenang, seperti itu. Kalau teman-teman masih ingat kemarin, yang teman-teman fasilitator ya, kita juga ada mewarnai mandala, itu juga bagian dari mengekspresikan emosi. Sama dengan ini, seni, karya sendiri gitu. Dia benar-benar mengekspresikan emosinya melalui sebuah karya, seperti itu. Nah, apa saja sih yang harus disediakan orang tua atau guru selama anak melakukan permainan yang seni kriya ini? Tentu lingkungan rumah yang menarik minat atau anak untuk berkreasi. Kemudian tata alat dan bahan yang ditata dengan menarik ya, sehingga terlihat oleh anak dan mudah dijangkau. Kemudian alat-alat yang beragam di sekitar rumah. Makanya saya bilang tadi rumah tuh lebih lengkap gitu. Karena memang areanya lebih banyak, peralatannya lebih banyak gitu, dan apa-apapun bisa menjadi ide yang orisinil buat anak karena karya baru gitu. Kemudian yang paling penting adalah seperti yang catatan saya di slide-slide sebelumnya yang dari matematik dan juga sains tadi, berikan anak kebebasan untuk berkreasi. Dan pastikan suasananya nyaman, santai, mengasyikkan ketika anak sedang berkreasi. Nah, sediakan tempat, alat, dan bahan yang dapat memancing rasa ingin tahu anak.
dan kebebasan untuk berekspresi. Jadi semua jenis ragam main apapun, tipe main apapun, topik main apapun, semua catatan-catatan untuk orang tua ini harus tetap diselipkan, harus selalu diingatkan. Ya, di semua sisi. Agar apa? Agar stimulasinya benar-benar jadi optimal. Bukan balik lagi ke karya guru tadi, hanya melakukan ragam main yang dicontohkan guru, yang dikirimkan guru. Tidak hanya tentang itu, tapi bagaimana anak berkarya, berekspresi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru atau orang tua ketika anak sedang membuat karya seni itu? Dampingi, itu pasti ya, karena ada komunikasi, ada diskusi, ada pertanyaan terbuka yang dilontarkan kepada anak ya, sehingga setiap benda apapun yang dia pegang untuk menghasilkan karya seni tersebut itu ada maknanya gitu, bermakna bagi anak. Nah, kemudian sepakati aturan dalam bermain, misalnya berbagi bahan dengan teman kalau mainnya bareng-bareng ya, kemudian beres-beres setelah selesai main. Berikan pujian sesuai dengan yang anak kerjakan. Gunakan kalimat positif ketika berkomunikasi dengan anak. Kalimat positif yang bagaimana? Sebenarnya kita sudah sering bahas, tapi nanti kita akan bahas ulang di hari keempat. Akan ada bagaimana pengasuhan positif dan komunikasi positif itu. Kemudian, jangan mencela hasil karya anak. Ini salah satu kalimat positif ya. Ajak anak mengapresiasi hasil karyanya dan hasil karya teman. Dengarkan cerita anak tentang hasil karyanya. Itu diantaranya tips-tips yang harus dilakukan guru tidak hanya di seni kriya ini, tetapi di APE atau ragam main lainnya. Oke, ini salah satu contoh, beberapa contoh bagaimana berekspresi dengan anak, menanggapi anak tentang hasil karyanya. Wow, warna hijaunya sangat terang. Campuran warna apa yang digunakan? Anak jadi berpikir, tadi saya campur warna apa ya? Seperti itu. Nah, dan banyak contoh-contoh kalimat lain yang bisa digunakan. Teman-teman bisa baca itu di modul. Sip. Nah, ini contoh karya seni 3D ya, yang bisa dibuat anak dari benda-benda yang ada di rumah. Ini dari daun-daun ya, daun-daun dipotong, daun pisang ya dipotong, kemudian ternyata dia jadikan jalur truk. Kemudian apalagi? Plat motor, ini plat mobil dia jadikan tempat untuk landasan benda-benda yang menggelinding. Ini benda-bendanya menggelinding melalui pelepah pisang ini menggelinding sampai ke bawah. Kemudian busa-busa, ternyata bisa untuk membuat mobil-mobilan dan banyak lagi yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di halaman gimana mainnya? Ya, di halaman kita sesuaikan dengan apa alat yang ada di sana. Apa yang alat yang ada? Ada pasir, ada tanah di sana, ada tanah liat, ada air. Ya sudah, anak pun bisa berekspresi dengan itu. Jadi tidak harus dengan barang pabrik. Di rumah nggak ada APE karena nggak ada barang pabrik. Bukan. Sekarang kita fokus bagaimana mengalihkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada di setempat dan paling penting loose part atau material lepasan, yaitu bukan yang sudah jadi bentuknya, sudah jadi kayak mobil-mobilan, tidak, tapi yang benar-benar hasil karya anak, perpaduan dari beberapa benda atau elemen kemudian disatukan. Nah, itulah loose part, kan? Material lepasan. Oke. Berikutnya, nah selesai ternyata yang pendek sekali ya, karena teman-teman sudah paham, ini digampangin. Yang tadi itu tentang seni. Jadi bisa juga seni, apakah seni itu hanya boleh dengan benda-benda di lingkungan saja? Kalau sambil bernyanyi gimana? Lebih bagus lagi kalau sambil bernyanyi, malah dapat lagi tentang lagunya. Gabungan itu sudahlah seni kriya, masuk lagi lagu, musik dan lain-lain, malah bagus. Jadi satu permainan jangan pikirkan hanya untuk satu aspek saja, tidak. Tapi semua aspek kalau bisa masuk ke dalam, kalau bisa. Kalau tidak, ya bagaimana lagi kita cari caranya. Misalnya, Mbak Cimil ini permainan tanah liat. Permainan tanah liat ini nggak bisa masuk NAM-nya karena agak susah mengenalkan tanah liat ciptaan Tuhan. Lalu gimana caranya? Ya sudah, berdoa sebelum bermain, kan juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita siasati. Membersihkan diri setelah bermain, menjaga kebersihan diri, itu sudah merupakan NAM. Ya, jadi tetap kembali kepada indikator masing-masing usia untuk melihat ketercapaian dari masing-masing